Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan saya Desna Deviana. Saya Rafasya Pernantia. Saya Demudia. Di sini kami akan membahas terkait perilaku konsumen. Jadi teman-teman, apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen ini adalah sebuah ilmu dalam pemasaran yang menganalisis atau mengetahui bagaimana seseorang konsumen ini bisa mengambil keputusan ketika melakukan pembelian. Dan nantinya konsumen itu akan mengevaluasi apa yang telah dibeli dan digunakannya seperti itu. Sehingga konsumen akan memutuskan untuk membelinya ulang atau akan membeli produk yang lainnya. Nah, ada beberapa tahapan dalam memahami perilaku konsumen, teman-teman. Yang pertama adalah pengenalan kebutuhan, di mana setiap individu atau setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda, teman-teman. Contohnya kebutuhan elektronik. Karena banyak sekali pilihan-pilihan tersebut, maka individu ini harus mencari informasi terlebih dahulu, gimana mengumpulkan informasi tentang produknya, harganya, kualitasnya, dan mungkin dari cara memperoleh produk yang diinginkan tersebut. Nah, setelah si konsumen ini mencari informasi dan mengumpulkan terkait produk, harga, dan juga kualitasnya, maka konsumen ini akan menentukan pilihannya untuk membeli. Setelah membeli, maka konsumen ini akan menggunakannya atau mengkonsumsinya secara jangka panjang, teman-teman. Nah, setelah membeli, maka konsumen ini akan melakukan adanya evaluasi kepuasan terhadap produk yang mereka gunakan atau yang mereka beli, teman-teman. Nah, jadi itu adalah beberapa tahapan dalam perilaku konsumen yang menjadi kunci dalam pemasaran, karena pemasaran itu pada intinya adalah bagaimana perusahaan dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan pasar, apa yang menjadi selera dari konsumennya tersebut. Nah, setelah perusahaan menemukan selera dari konsumen tersebut, kemudian perusahaan ini akan melakukan strategi pemasaran. Nah, perusahaan akan berusaha menyediakan produk yang sesuai dengan selera pasarnya tersebut. Nah, tujuannya adalah meningkatkan efektivitas promosi dan meningkatkan penjualan dan juga meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap merek dan juga produk untuk jangka panjangnya. Sehingga pada saat konsumen menggunakan dan melakukan evaluasi atas produk tersebut, maka perusahaan akan merasa puas dan loyal terhadap produknya tersebut. Model-model perilaku konsumen itu kayak membantu banget konsumen untuk mengambil keputusan. Yang pertama ada model stimulus respon, itu adanya stimulus rangsangan seperti harga, promosi, dan kualitas barang. Itu stimulusnya nanti masuk ke dalam kotak hitam, yang dimana itu konsumennya berpikir bakal beli apa enggak gitu. Itu nanti akan menghasilkan keputusan pembelian. Yang kedua ada model black box konsumen, itu melalui proses internal, jadi konsumen itu tidak terlibat langsung. Yang komponennya ada stimulus pemasaran, itu ada produknya, bagaimana, harganya, tempatnya, dan promosi barang tersebut. Yang kedua ada stimulus lingkungan, itu dari segi sosial, ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis perilaku konsumen, di mana perilakunya itu setiap konsumen itu kan berbeda-beda tergantung keterlibatan pembeli dan merek barang yang ditawarkan. Yang pertama itu ada perilaku konsumen kompleks, itu di mana sering terjadi konsumen ini tuh sangat terlibat dengan produknya, dan di sana barangnya itu memiliki perbedaan yang sangat besar. Biasanya itu untuk barang-barang mahal, mewah, juga jarang untuk dibeli. Contohnya itu ada pesawat pribadi, penthouse, mobil sport. Yang kedua ada perilaku pembelian pengurangan, di mana di sana itu konsumennya sangat tinggi, tapi perbedaan merek yang tidak terlihat. Terus konsumennya takut salah pilih nih, sehingga kadang dia ragu buat belinya. Contohnya kayak mau beli furniture, terus mau ikut asuransi dasar. Untuk memenuhi perilaku pengambilan keputusan konsumen dapat digunakan 4 sudut pandang. Yang pertama, konsumen dianggap sebagai rasional, yaitu mencari keputusan terbaik. Yang kedua, ada sudut pandang pasif. Konsumen dianggap pasif dan mudah dipengaruhi oleh pemasaran. Yang ketiga, yaitu sudut pandang kognitif, di mana konsumen aktif mencari informasi dan memecahkan masalah, dan lebih realistis dibandingkan dengan pandangan ekonomis dan pandangan pasif. Yang keempat, ada sudut pandang emosional, di mana keputusan dipengaruhi oleh perasaan, suasana, dan nilai simbolik, emosi, dan dapat lebih dominan daripada pertimbangan rasional. Nah, selanjutnya ada contoh kasus. Meskipun harga iPhone terus naik, bahkan tembus belasan hingga puluhan juta rupiah, penjualan iPhone di Indonesia tetap sangat tinggi. Fenomena ini terlihat dari antrean pre-order, peningkatan penjualan di iBox, dan banyaknya review di TikTok.
Bahkan ketika Android menawarkan spesifikasi yang lebih tinggi dengan harga yang lebih murah, banyak konsumen Indonesia tetap memilih iPhone. Bagi pengguna lama, memilih iPhone sudah menjadi kebiasaan. Setiap mereka ganti HP, mereka otomatis memilih iPhone kembali dengan mempertimbangkan tipe-tipe iPhone. Sedangkan untuk pengguna baru, mereka membandingkan Android versus iPhone, menonton review dan mempertimbangkan budget, fitur, dan yang lain. Proses ini akan lebih panjang dan penuh dengan kehati-hatian. Dari sisi rasional, iPhone dianggap lebih awet, second value tinggi, dan sistemnya aman. Selain itu, beberapa konsumen juga terpengaruh dari tren di TikTok, seperti menggunakan iPhone akan menghasilkan kamera yang lebih bagus. Karena pengaruh sosial dari konten viral tersebut, maka konsumen akan aktif mencari informasi terkait perbandingan, perbedaan seri, review ketahanan baterai, serta analisis kamera. iPhone juga memberikan sudut pandang emosional secara simbolik, seperti gengsi, rasa bangga, dan gaya hidup. Emosi ini sangat mempengaruhi keputusan pembelian iPhone dibandingkan Android. Maka kasus iPhone di Indonesia menunjukkan bahwa kepuasan konsumen tidak hanya dari segi rasional, tetapi juga sangat dipengaruhi faktor emosional, sosial, dan nilai simbolik, sehingga harga mahal bukan menjadi penghambat, tetapi justru menarik sebagian konsumen. Sekian dari kami, semoga bermanfaat.